KMD diharapkan sekali semua Bapak dan Ibu guru ini ikut ke dalam kegiatan tersebut bagi yang belum KML maupun yang belum KMD. Itu secara garis besarnya yang kami terima di dalam kegiatan pelaksanaan Karang Panitran. Sedangkan rincian uang 50.000 tersebut ini untuk snack 2 kali dan untuk makan siang dan juga untuk keperluan keadministrasian atau kepanitiaan. Itu yang berkenaan dengan kepramukaan. Kemudian yang berkenaan dengan ulangan tengah semester ini berlangsung dengan baik, tidak seperti pada tahun-tahun lalu terjadi sedikit keterlambatan. Kemudian ada satu hal lagi, ini secara umum, andai boleh saya cerita. Ini biasanya kalau yang masih muda-muda ini cerita kuno, ora kuno, kata seperti itu, namanya hanya sekedar cerita saja. Mungkin ada guna dan manfaatnya. Kita ceritanya waktu kami masih di Madura. Ceritanya menceritakan tentang yang disampaikan oleh pengawas. Kalau di sana pengawas ini setiap bulan ini datang ke sekolah. Di dalam datang ke sekolah ini bukan hanya sekedar datang, namun betul-betul dilaksanakan untuk supervisi kelas. Yang inti dari supervisi kelas tersebut, Bapak pengawas ini juga tertib melihat administrasi kelas dari Bapak dan Ibu guru. Jadi kalau di sana kepala sekolah sedikit agak enteng karena tidak usah tanya tentang administrasi kelas. Semua sudah diperiksa atau divisit oleh pengawas. Nah, berhubung di sini belum dilaksanakan seperti ini, seperti kami, Bu Ami, Pak Cek, Pak Jono, Bu Wulan, ini minta tolong kepada Bapak dan Ibu untuk melaksanakan ini untuk Pak Revi, Pak, ini minta tolong di kesempatan sekolah yang berkenaan administrasi seperti itu, dan juga untuk melihat sekolah itu mempunyai citra tanpa pencitraan. Yang dilihat orang luar ini menurut Bapak pengawas tersebut, ini adalah hal-hal yang kelihatan dari luar, etika perilaku dari siswa-siswa. Kalau alam sekarang katanya karakter anak. Karena di alam-alam now ini, di alam sekarang ini, dari kegiatan anak di luar maupun di dalam kelas ini cukup berbeda dari waktu khususnya yang tua-tua ini di dalam sekolah. Maka itu yang disampaikan oleh Bapak pengawas, sing didelok itu untuk matematikanya oleh piro, bahasanya oleh piro, namun karakter anak di sekolah maupun di luar sekolah. Kembali cerita tadi, kalau Pak pengawas waktu kami di sana sambil melihat pekerjaan anak ini, ya lihat bukunya anak, gayanya hidup, jadi ngambung rambutnya anak, sampai rambut anaknya dibaru oleh Pak pengawas. Ini termasuk kami, saya dan banyak guru-guru ini yang perlu mengarahkan. Namun kalau anak sekarang saya kira sudah wangi-wangi semua. Di zaman kami masih di Madura sampai rambut pun oleh Pak pengawas dibaru, gayanya mongkot tulisan jadi kampung rambut. Itulah yang dilaksanakan oleh Bapak pengawas kami yang di Madura. Maka walaupun
di new era sekarang ini berbeda dengan cerita biasanya. Jadi zaman dia saya kira beda Pak seperti itu, namun mungkin ada guna dan manfaatnya. Mari generasi kita ini kita buat menjadi generasi yang santun, generasi yang bermartabat, dan generasi yang cerdas. Saya kira hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk kelanjutan yang dibahas itu tadi, termasuk biaya poli, ANBK, pengawas dan sebagainya, untuk PAT, penggandaan dan sebagainya, ini mohon untuk ditindaklanjuti dari pengurus KKD. Dokumen orang partai iso mikir atau orang partai belum mikir, ini moga saling nangani. Biarlah belum mikir di moga, ini dasar itu partai gitu. Saya kira hanya itu. Banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asmo sebagai Ketua Gugus Kosmo Sama Ibadah. Sampai yang berikutnya dari Ketua KKD Gugus Kosmo Sama Ibadah kepada beliau Bapak Ejul disiapkan. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita berkah hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah diberikan kepada kita sampai dengan saat ini, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam acara KKD Gugus 02 Kecamatan Bantar ini dalam keadaan yang baik tanpa berjumpa apapun. Selanjutnya selawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita semua beserta keluarga dan zuriat kita tergolong umat yang mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua Gugus 02 Bantar, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala SD se-Gugus 02 Bantar, yang kami hormati pula pengurus KKD Gugus 02 Bantar serta Bapak Ibu guru anggota KKD Gugus 02 Bantar yang berbahagia. Yang pertama, saya mewakili pengurus dan juga tim pengembang yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Alhamdulillah, kehadiran pada hari ini mencapai 85%. Alhamdulillah, presentasi yang sangat bagus. Semoga keadaan yang seperti ini dapat kita pertahankan dan syukur-syukur dapat kita tingkatkan. Kemudian yang selanjutnya, kami selaku pengurus mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru. KKD Gugus 02 Bantar ini baru dapat terselenggara kembali pada bulan ini, di bulan September, karena keterbatasan dari kami, terutama saya yang mungkin kurang mampu untuk memanajemen waktu dengan baik, sehingga KKD ini baru dapat terlaksana di bulan September. Dan seperti kita ketahui bersama, kemarin di awal tahun ajaran baru itu kegiatan sudah luar biasa. Juli, Agustus itu bulan-bulan yang sangat padat. Sama saya kira di setiap lembaga kita masih fokus, juga masih sibuk di lembaga kita masing-masing, dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Dan semoga setelah bulan ini, di bulan-bulan ke depan kita dapat rutin untuk mengadakan KKD
di gugus Ramadan ini. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita bahas bersama. Sekaligus mawon niki saya menyampaikan beberapa hal dan sekaligus kita bahas dulu langsung nanti karena setelah itu juga ada acara yang lain. Yang pertama mengenai penyusunan soal penilaian tengah semester ataupun sumatif tengah semester. Kami dari tim pengembang dari pengurus KKB ini kemarin sudah bertemu, sudah rapat di sini juga kemarin, yang hasilnya menyepakati untuk soal PTS atau STS semester 1 pelajaran 2023-2024 ini disusun ataupun dibuat oleh tim pengembang. Kemarin sudah kami bagi timnya, siapa yang membuat soal apa, kelas berapa, jumlahnya berapa, sudah kami koordinasikan, dan insya Allah deadline atau batas pengumpulan akhirnya adalah nanti di tanggal 16 September 2023 yang setelah itu akan masuk ke ekspor. Namun setelah ini untuk penggandaan ini kami nyumbangkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua. Kalau ada penawaran dari kami itu nanti soal akan kami gandakan, mengingat waktu juga masih cukup. Kalau dilihat di kalender pendidikan itu kegiatan tengah semester itu tanggal 15 Oktober tanggal 16 Oktober 2023 itu waktunya insya Allah masih cukup untuk menggandakan. Namun apabila dari Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru menghendaki untuk menggandakan sendiri, kami persilahkan. Kemudian evaluasi dari penyusunan soal yang kemarin, banyak sekali evaluasi dari tim pengembang sendiri. Kemarin di bulan Juli sudah kita bahas untuk pembuatan soal ini. Di antaranya banyak penulisan yang masih belum benar, kemudian keterlambatan distribusi, kekurangan jumlah eksemplar, kemudian cetakan yang ada watermarknya itu menyulitkan anak, sudah menjadi masukan bagi kami, masukan dari Bapak Ibu. Dari kami mengucapkan terima kasih atas masukan kritik maupun saran dari Bapak Ibu. Hal yang sudah kami lakukan tidak bisa menutup begini saja sudah, berarti tidak ada peringatan. Terima kasih. Dan ini kita bahas dulu satu persatu mengenai pembuatan soal tengah semester atau dari teman-teman tim pengembang sudah mulai menyusun. Kemarin yang kelas 6 sudah ada ke saya, kemudian dari kelas yang lain juga saya lihat sudah berproses. Monggo ini perlu kita sepakati saja untuk penggandaannya terus Menteri Prayogi Ibu Kepala Sekolah dan apakah masih dipercayakan untuk diperbanyak oleh pengurus ataupun mau diperbanyak sebelumnya. Monggo Mas Maliakan Bapak Ibu semua memberikan pendapat.
Mungkin nanti kita informasikan dulu guys, sedikit flashback soal yang kemarin karena waktunya juga sudah sangat mepet ya kemarin gambar minggu, jadi berdasarkan kita tidak sanggup, maka coba nanti kami dari pengurus untuk menyampaikan apabila nanti daripada dibandingkan dengan fotokopi itu masih lebih ekonomis, nanti kita perbanyak di minimal malam di Bapak Sobat. Oke, terima kasih sudah clear. Kemudian yang kedua mengenai kegiatan KKG Bapak Ibu. Salah satu maksud dari pembentukan tim pengembang ini dulu di awal, maksud kami dari pengurus dan rekan-rekan yang lain, ini yang pertama supaya nanti kita ketika KKG bisa merancang kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak yang berdampak positif baik bagi Bapak Ibu guru maupun kepada anak-anak didik kita di sekolah. Di antaranya kalau melihat potensi dari masing-masing sekolah di Gugus 02 Gitar ini banyak sekali potensi yang bagus tenaga pendidiknya, masih banyak tenaga yang muda dan ilmunya juga update ya. Ilmunya juga sangat berkembang baik dari SD 1 jeruk, SD 2 jeruk, SD 3, SD 4, SD 5, SD IT, SD 1 Mangunsari dan SD 3 Mangunsari ini banyak sekali potensi-potensi yang bagus. Nah kami harapkan yang nanti itu punya ilmu-ilmu baru ataupun pengetahuan baru yang sekiranya bisa kita bagikan kepada Bapak Ibu guru yang lain, mari kita bagikan di sini. Entah itu pemanfaatan teknologi, entah itu tentang pembelajaran, tentang PMM yang sedang kita pelajari bersama-sama, monggo kita jadikan KKG ini sebuah forum yang bermanfaat dan juga memaksimalkan potensi dari Bapak Ibu guru semua. Kemarin sudah kami petakan beberapa dari anggota tim pengembang ini yang punya pengetahuan yang baru dan juga bermanfaat, bisa kita manfaatkan di kelas-kelas kita ini, akan kita wadahi di KKG ini. Karena melihat perkembangan dan perubahan zaman, khususnya di bidang pendidikan ini, rodanya perputarannya begitu cepat sehingga kita sebagai pendidik mau tidak mau juga harus bisa mengikuti dan juga menjalankan itu. Kemudian ini tadi ada laporan dari bendahara, Pak, ini kas kita tinggal sedikit, sudah mepet. Berpanggungan boros ya, dibaik. Penggunaan dananya insya Allah jelas, laporannya juga bisa disampaikan nanti, karena di akhir-akhir ini, di akhir beberapa tahun yang berjalan ini, kita sering berkegiatan khususnya untuk pembuatan soal. Ini ya walaupun nilainya tidak begitu buatan patos misro, tidak seberapa, kami berusaha untuk memberikan apresiasi rasa terima kasih kami kepada para penyusun soal baik BTS maupun PAS ataupun PAT. Dan setelah tadi melihat ternyata iuran kita itu dihitung per siswa, ini per siswanya kita hitung masih sama dengan beberapa tahun yang lalu. Bertahun-tahun masih sama dengan bertahun-tahun yang lalu, nilainya itu per siswa 500 rupiah per siswa. Sedangkan kita iuran sudah sebulan sekali. Dan untuk mulai tahun ajaran baru ini, mohon kita update dulu jumlah siswanya masing-masing sekolah, supaya nanti bendahara ketika menarik iuran sesuai dengan jumlah dari siswa di
lembaga Bapak Ibu. Monggo dari SD sudah update semua. Oke. Terima kasih tadi sudah diupdate. Kemudian ini perlukah? Karena kami rasa kegiatan ini juga tidak bisa berjalan lancar tanpa pendanaan. Niki seumpama saja, seumpama iuran itu nilainya dinaikkan wonten terus pundi Bapak Ibu. 500 itu ke tahun 2000 kita. Awal tentang KKB. Kata tentang KKB, Pak. Kata tentang KKB saya mungkin Lagi kata KKB 500. Nah, kondisi sekarang juga sudah sedemikian berbeda, nilai 500 dengan beberapa tahun yang lalu mestinya juga sudah berbeda. Ini saya punya usulan atau permohonan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, terus mudi tahu bagi pun iuran KKB itu dinaikkan, nominalnya dimantapkan, misalkan dinaikkan, yang penting tidak terlalu memberatkan sekolah. Kita juga masih bisa berjalan kegiatannya. Maka ini satu lagi mohon masukan dari Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu Kepala Sekolah di dusun Purwodadi. Monggo Pak Sati. Terima kasih sekali Bapak Direktur yang menyampaikan sarannya. Mungkin dari Bu Siti Aminah. Betul. Nggih, ngoten niku. Betul. Nggih, terus. Nggih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi terima kasih. Kami lanjutkan Pak Marjono. Ini tadi kami dari pengurus mengusulkan untuk kenaikan iuran KKB yang persiswanya sebelumnya itu sudah bertahun-tahun itu nilainya siswa itu Rp500. Kami mengusulkan untuk dinaikkan iurannya. Bagaimana tadi pendapat dari Bapak Kepala Sekolah? Kami dari pengurus juga tidak akan menentukan nominalnya. Maupun nanti mungkin ada pembahasan lebih lanjut dari Bapak Ibu Kepala Sekolah PNAE atau prayogine dinaikkan berapa yang mungkin tidak memberatkan operasional sekolah dan tidak memberatkan bos. Monggo kami dari pengurus memang tidak perlu besar-besar, yang penting ada perbedaan supaya kegiatan kami juga tetap bisa berjalan mengingat kondisi kas yang sudah menipis dan ternyata nilai iuran kita sudah bertahun-tahun masih sekian. Semoga ini nanti untuk nominalnya kami derek mawon dari Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa mungkin ada pembahasan lebih lanjut terkait juga nanti bisa dilanjutkan bersama dengan pembahasan pengawasan BKK. Yang selanjutnya mengenai tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Gugus biaya pengiriman poli
perwakilan desa nih Pak. Perwakilan desa yang kemarin diwakili oleh siswa kita. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi mengenai pengawasan BK dan juga kegiatan poli desa. Nanti kami pasrahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk membalas dan dikerjakan. Kemudian yang selanjutnya kami menambahkan untuk kegiatan KKG ini kemarin kami di tim berkembang juga ada masukan bagaimana Pak kalau kedepannya kita KKG-nya selain juga ada sharing ataupun berbagi materi, nanti KKG-nya kita laksanakan per kelas untuk membahas masalah-masalah yang terjadi ataupun terkait pembelajaran di masing-masing kelas. Kami menyambut baik karena dulu juga sudah pernah, namun belum begitu berjalan dengan maksimal. Monggo nanti mungkin kami dari tim pengembang di bulan depan akan merancang kegiatan KKG yang berbeda dari kegiatan pada saat ini. Kami mohon dukungan dan juga keaktifan dari Bapak Ibu semua supaya kegiatan kita ini tetap bisa berjalan dengan rutin dan syukur kita juga bisa memberikan manfaat kepada sesama rekan pendidik dan juga berdampak positif bagi anak didik kita. Kemudian satu lagi evaluasi dari kami dari tim pengembang kemarin juga sudah menyusun ataupun membuat beberapa akun media sosial. Nanti bisa dibagikan di grup, diingatkan kembali yang sudah berhasil dibuat kemarin di Instagram sudah dibuat, di TikTok sudah dibuat, YouTube channel juga sudah dibuat. Tinggal satu, websitenya masih belum. Nanti website itu akan jadi semacam rumah kita untuk berbagi dan mendokumentasikan kegiatan kita sekaligus berbagi hasil karya Bapak Ibu semua di KKG Gus Nur Mandar. Monggo nanti Bapak Ibu semua yang sudah punya akun Instagram, akun TikTok dan akun YouTube silakan untuk follow akun TikToknya dan akun Instagramnya dan juga subscribe di akun YouTube-nya. Nanti siar kita dari KKG Gus Nur Mandar zaman now atau sentikannya Bapak Ketua Gus Laut di zaman now konten-konten itu melalui media seperti itu. Dan sekarang media sosial itu juga isinya bermacam-macam. Mari kita sebagai guru ikut mengisi media-media sosial tersebut dengan konten yang bermanfaat supaya juga menjaga anak didik kita juga, menjaga akun-akun kita supaya konten-konten yang berkebenaran itu juga ada konten yang bermanfaat dan kita juga berperan serta di dalam menebar kemanfaatan tersebut. Sebelum saya tutup mungkin ada masukan dan pertanyaan ataupun saran dari Bapak Ibu, kami silakan monggo untuk menyampaikan dan kita bahas bersama. Demikian Bapak Ibu, sampai dari Ketua Gus Acara berikutnya acara
sesi berbagi pemaparan kelompok yang akan disampaikan oleh Ibu Dian. Kepada beliau disilakan sepenuhnya. Menurut saya ini menambah ada dua hal. Yang pertama, baru saja menerima perintah ingkang sampun proses yang bisa dari serba-serbi lo baca nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu Ketua K3S untuk diinformasikan ke sekolah terkait aplikasi Superman yang akan diupdate hari Jumat minggu depan. Segera dieksplor rapor pendidikan dan PMM-nya. Jadi dari masing-masing sekolah seperti itu SD. Kemudian untuk membahas biaya poli, ANBK dan penambahan iuran ini, upami kulon Bapak Ibu Kepala Sekolah ini sepatutnya boten riwet-riwet yang jadi menyampaikan budian perbakan orang tersendiri itu tersendiri. Oke. Oke, terima kasih. Kalau nonton berapa saat ini yang iuran ini terus wonten SD Bangsari juga ini di Pulau ini terus mungkin malam ini dengan iuran KKG pinten mudah pinten tadi Pak Jono Bulani Pak Revin atau yang mewakili maksimal 1.000 untuk ambil maksimalnya sakit kan ini terus nanti Pak Tukang mudah 100% Pak Jono terus nanti siap. Oke, kalau yang SD besar dan siap, saya kira yang SD kecil pun mengikut lebih banyak. Kemudian SD terkecil SD 5. Siap, oke. Oke, Pak, di konten nomor itu mulai bulan Januari atau bulan depan. Ini pengaruhkan untuk iurannya ini yang belum masuk itu sebenarnya mulai bulan Juli Agustus September itu belum ada iuran yang masuk sampai bulan ini kita sepakati setelah mau. Kalau untuk yang nominal 1.000 ini karena baru disepakati hari ini, maka ini berlaku untuk bulan depan. Untuk yang bulan sebelumnya, yang Juli, Agustus, dan September, monggo dilunasi dulu. Nanti setelah Oktober, mulai Oktober kita mulai nominal iuran yang baru. Terus putih Bapak Ibu langsung. Oke, nanti bisa langsung komunikasi dengan bendahara untuk yang Juli, Agustus, September apakah akan dibayar 3 bulan sekalian atau 2 bulan dulu atau bagaimana, mungkin nanti bisa berkomunikasi dengan bendahara. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Kadis Kepala Sekolah di wilayah Dulu. Monggo tempat yang
monggo nek pinar menten mriki monggo sedaya dengan dipun bahas menika biaya polimer membayar kalian biaya pengawas ANBK monggo enten tindak karo dengan pasti to kula nyuwun derek monggo pinarak mriki nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf deh untuk nanti kedepannya mohon maaf terlebih dahulu jika bahasa saya nanti campur-campur. Terbiasa saat PJW. Jadi nanti jika ada kalimat yang mungkin kurang tepat bisa dipakai saya. Ini sebelum kita mulai materinya, mungkin Bapak Ibu kita sepakat berapa menit materi jam waktu yang dibutuhkan. Manut. Los. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam. Nggih monggo disepakati tidak apa-apa. Nggih, 2 jam. Senyamannya saja. Sedikit lebih baik kami masuk daripada panjang tetapi malah tidak bermanfaat. Dan nanti jika materi yang saya sampaikan itu dirasa sudah dikuasai, saya ini sebenarnya ternyata Bapak Ibu berdek pedih karena apa? Dan ini loh semuanya sudah semua. Terus saya mau mengenalkan ini, padahal ini sudah lama di sekolah. Tetapi kok saya tertarik untuk menyampaikannya. Jadi berapa? 30 menit atau 45 menit Pak? Kok ini tidak kayaknya komen karena ini. Baik, nanti kalau memang sudah dirasa cukup Bu, sampun ngoten nggih, tidak masalah saya. Nggih, terima kasih. Makanya saya sudah di senggol sama Bu Bendahara. Sudah saya tanyakan tadi. Tidak boleh lewat jam 12. Sampai jam syukur Bu. Langsung saja Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu perkenalan, semua sudah tahu saya siapa. Lanjut Pak. Belum. Nah, jadi kenapa kerubuk? Dalam sepengetahuan kita, Chromebook itu saat datang di awal-awal itu adalah hal yang baru karena berbeda menunya dengan laptop, karena lebih cepat, mudah, aman dan berbagi. Lanjut, ini sudah tidak perlu diperdalam lagi, ini juga sudah tidak perlu diperdalam lagi. Nah, untuk masuk ke dalam Chromebook semua sudah bisa guys. Apakah perlu dipraktekkan? Perlu. Oke, sebelum kita praktek masuknya, saya abaikan dulu apakah keutamaan Chromebook dan bagaimana nanti menu-menu yang berbeda yang membedakan antara Chromebook dan laptop. Nomor Pak Wahyu. Nah,
software dalam Chromebook ini nanti banyak fungsi. Contohnya untuk jari 1 itu klik kiri dan jari 2 itu klik kanan kalau kita tidak menggunakan mouse. Lanjut. Terus scroll atau geser. Belum Pak, sabar. Untuk scroll itu ada menggunakan 2 jari, scroll ke atas dan 2 jari scroll ke bawah, 2 jari. Lanjut. Kalau materinya saya sudah bisa bilang saja next gitu Bu. Oke. Nah, kalau on dan off ini juga sudah. Oke, power on, power off juga sudah next. Windows juga semua sudah tahu di gambarnya di atas itu ada untuk show Windows atau menunjukkan jendela. Lanjut. Tombol kontrol itu digunakan sama seperti laptop, Ctrl C untuk copy, Ctrl V juga untuk paste. Nah, yang tidak ada adalah tombol caps lock. Di laptop itu ada, langsung klik langsung huruf besar. Tetapi kalau di Chromebook itu tidak ada tombol caps lock. Oke, mau betul. Nah, bagaimana cara menggunakan caps lock? Itu adalah Alt plus search. Diklik bersamaan itu nanti hurufnya sudah langsung besar. Untuk mematikannya juga diklik Alt plus search. Sabar ya, bisa semua ya. Next. Nah, ini adalah untuk screenshot tangkap layar. Biasanya ini digunakan pada saat Google Meet. Kalau Google Meet, kalau di laptop itu sudah ada di atas ini itu diklik kita langsung screenshot otomatis. Di Chromebook juga bisa Bu. Hanya saja kita menunya harus tekannya Ctrl Shift plus Switch Windows. Nah itu screenshot layar maksudnya. Oke, sudah bisa boleh dipraktekkan. Ctrl Shift Switch Windows. Nah itu tangkap layar atau screenshot. Nah itu caranya bagaimana kita screenshot layar. Terus misalnya biasanya itu kirim ke atau WA atau disimpan menjadi PNG atau JPG, disimpan di galeri. Sudah? Ini sudah? Oke, lanjut Pak. Selain screenshot, itu tadi screenshot bisa milih. Nah kalau ini untuk satu layar Chromebook penuh bisa Ctrl plus Switch Windows. Langsung diklik, lalu nanti ada meski pajang dan 2 garis. Nah nanti ini akan muncul dengan tangkapan layar full screen atau seluruh layar. Oke, sampun ya. Lanjut. Nah ini adalah bagaimana menemukan file atau folder dalam Chromebook. Kalau dibuka biak, ngoten nggih, isine namung logo Tuturi. Nah, di mana datanya itu? Data filenya itu ada di pojok. Nggih, bunderan. Bulat lingkaran. Nah, di situ ada beberapa aplikasi yang sudah diberikan dari Chromebook. Itu di situ menunya ada, dan biasanya seluruh hasil download atau hasil gambar atau tangkapan itu ada di file drive atau di my file itu. Ketemu apa tidak? Ketemu nggih? Oke, lanjut Pak. Nah, kalau mematikan pasti semua sudah bisa. Klik pojok atau di sini juga ada biasanya matikan. Langsung
sign out dulu, keluar dulu akunnya, keluar dari akun dulu, baru di matikan atau log out atau di shutdown. Ya? Lanjut. Bapak Ibu, jadi ada keuntungan atau perbedaan Chromebook dengan laptop. Kalau dalam Chromebook itu menggunakan jaringan atau internet. Tetapi apakah bisa itu tidak bisa digunakan tanpa jaringan? Bisa. Jadi biasanya kan Chromebook itu muncul langsung dia membutuhkan jaringan. Tetapi bisa juga di-setel dengan mode offline. Mungkin ini bisa langsung praktek, tapi sebenarnya selama saya menggunakan Chromebook dengan anak-anak di sekolah, paling nyaman itu memang Chromebook dalam mode online. Karena apa? Lebih leluasa. Kalau dalam mode offline itu biasanya banyak fitur-fitur yang tidak maksimal digunakan karena kita dalam mode offline. Apakah ini perlu dipraktekkan? Oke, ganti saja Pak. Atau enggak kita selesaikan ini aja terus tangkapan layarnya diganti Chromebook. Lanjut. Jadi nanti lanjut. Oke. Ini sama tidak dengan Chromebook Bapak Ibu? Aksio semua. Oke, sama. Jadi jelas. Oke, sekarang kita ke praktek. Pindah. Nah, kok beda Pak? Di setting. Sinyalnya hilang. Tak terhubung. Memang membutuhkan internet. Iya, tapi kan real. Oke, jadi ini saya tadi pinjam Chromebook milik SD 3 sini, Ini akunnya Vista. Biasanya kalau murid saya, ini kan Chromebook ini sudah ada nomornya. Terus nanti kalau tidak kebagian nomornya terus bilang, akun laptop saya hilang Bu, Chromebook saya hilang. Padahal ini kan kalau kita sering-sering login, ini nanti siapa saja yang sering login ini akan muncul. Gitu, nah, kalau di sini tidak ada akun jenengan, kita akan masuk dengan tambahkan pengguna. Kalau ini pasti juga sudah tahu semua. Yang tidak tahu. Oke, ini adalah cara masuknya. Memasukkan email, harus email belajar.id, lalu sandi. Oke,
Ini sudah masuk, bisa kita gunakan untuk nah, ini meskipun nanti saya keluar logout, akun saya tertinggal di sini. Semakin banyak yang membuka Chromebook dengan login dengan akun belajar.ed, ini semakin penuh. Di sekolah saya karena sering digunakan berlainan anak-anak murid-muridnya, itu sampai panjang. Terus saya hapus. Nah, saya hapus terus lapor Chromebooknya hilang. Itu bukan hilang tapi hapus akun. Bagaimana menghapus akun di sini? Hapus akun ini bukan berarti akun kita hilang. Hanya dihapus dari riwayat masuk. Hilang lagi, Pak, sinyalnya, Pak. Hapus akun biasa, Bu, hapus. Nah, jadi tinggal kita ingin bentar, minta sinyal dulu. Oke. Gitu nggih. Jadi tadi bagaimana menghilangkan akun yang sudah terlanjur di riwayat dan bagaimana cara masuk dengan akun yang baru. Itu tadi. Oke, sekarang saya ingin menawarkan pada Bapak Ibu. Ini kan eranya era digital. Kalau saya kemarin di saat banyaknya tugas pelatihan diklat, kira-kira Bapak Ibu materi yang ingin saya sampaikan ini adalah bagaimana cara kita mengerjakan suatu tugas bersama dalam satu file di doc ataupun mungkin di slide. Itu pun sami sakit nopo dereng? Doc, slide itu sama. Jadi nanti dalam satu file ini biasanya nggih, nek satu kelompok itu rumahnya jauh, kan males nggih aja kumpul nggih. Ayo ketemu, sakniki mboten jamane. Nggih to? Sakniki lewat Google Meet dan PR itu bisa dikerjakan bersama dalam satu file. Atau lebih memilih materi yang bisa kita gunakan di kelas. Contohnya kuisis. Bapak Ibu sudah pernah menggunakan kuisis ya tentunya. Sudah pernah membuat kuisis ya? Membuat belum? Ambil dari. Jadi bagaimana? Kita mau ke berbagi file atau ke kuisis? Ribon? Dua-duanya. Ayo mas. Ini boten Pak Tejo. Itu rencang-rencang pun antrian sing tambah mriki. Oke, jadi kita lanjutkan.
Apa tadi ya yang mau dipraktekkan? Yang offline dulu. Nah, kita ke keuntungan Chromebook dulu. Jadi, kalau jenengan lihat akun-akun Google biasa, itu drive-nya itu hanya berapa, Pak, kapasitasnya, Bu? Drive 15 giga deh. Nah, kalau di Chromebook berapa? Di belajar.id berapa? Berapa? 60. Monggo kita buka drive kita sendiri-sendiri, Pak. Kita lihat berapa kapasitas kita. Katanya setiap guru memiliki jatah berbeda-beda. 100. Oke, di drive saya juga 100. Ada yang lebih dari 100 atau kurang dari 100? Ada? Semua 100? Nah, ini yang dimaksud kapasitas itu penyimpanan ini 100. Akun Google saya yang biasa itu sudah merah, sudah tidak bisa diisi file. Nah, keuntungan kita menggunakan belajar.id ini, kita diberi jatah 100 GB gratis. Kalau kita mau nambah kapasitas drive yang ada di Google, yang emailnya jenengan gmail.com, itu pasti disuruh bayar. Siapa yang sudah sampai bayar? Tidak ada nih. Kalau punya saya sudah merah, sudah full, tidak bisa masuk mail lagi. Akhirnya akun saya yang ada di HP saya ganti menjadi akun belajar.id karena memang sudah saya mau nambah langganan harus bayar, saya juga malas karena di sini yang gratis saja ada. Oke, lanjut. Nah, apa saja ada yang tidak terlihat? Itu ada, Mas. Baru 24 MB nggak diisi, ya Allah Pak, disumbangkan Pak. Oh iya, kanggone 16 ning piro ini amote. Mungkin karena saking kecilnya apa ya, belum terpakai. Nah, itu akun belajar itu bagi saya adalah solusi saat Google Gmail saya penuh. Nah, ada menu apa saja yang bisa kita gunakan di sini? Kalau di dalam laptop biasanya kita Microsoft ya, Office, Excel, Word, PPT, PowerPoint, sebenarnya sama penggunaannya, hanya saja namanya yang berbeda. Ini spreadsheet itu adalah Excel-nya, Doc itu adalah Word-nya, slide itu adalah PowerPoint-nya, dan Meet itu ya kalau Zoom, nah ini Meet apa keuntungannya? Kalau kita punya akun baca.id, kita bisa buat room sendiri. Kita masuk pada materi berbagi file ya. Kita buka WA web bisanya, atau enggak linknya ditulis juga bisa. Saya akan mencoba membuat Google Doc dulu. Bagaimana kita bisa edit Google Doc bersama-sama dari rumah atau mengerjakan suatu tugas bersama-sama dari rumah.
Kita pilih dokumen kosong. Nah, ini kan belum disetting ya. Bagaimana menyetingnya? Sudah semua buka dok atau enggak nanti bisa diperhatikan dulu. Penataan halaman. Kalau di Word kan sudah di atas ya. Kalau ini ada di penataan halaman. Atas, bawah, kiri, kanan. Bisa diatur di sini. Oke, kalau memang belum disetting masih dalam bahasa Inggris. Kertasnya bisa dipilih di sini apa yang ingin digunakan. Oke. Nah, bagaimana cara membagikan agar Bapak Ibu bisa, kita beri judul dulu. Simpan. Nah, inilah kuncinya di sini. Saat kita membagikan, kita setting dulu. Klik editor agar orang yang memiliki link bisa mengganti atau menambahkan. Dan jika yang masuk ke dalam menjadi editor itu bukan hanya yang memiliki akun belajar.ed, kita pilih yang siapa saja yang memiliki link. Pinter loh. Ini nak kados anu kula niki moyai segoro niki kula. Oke, salin link. Nah, salin link ini biasanya saya kirim lewat WA. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang warna biru di kolom chat KKD itu dan monggo silahkan ketik hadir. Ketik hadir di doknya. Siapa yang bisa masuk berpartisipasi dalam editor Google Doc. Jadi misalnya mau bikin soal, tidak perlu kumpul, kolaborasi dengan teman guru yang lain. Jadi yang buatan udur-uduran sapa sing ngetik, sapa sing gawe. Oke, Bu Ginda sudah masuk.
Hadir. Pindah hadir, Bu. Bisa klik seperti itu. Biar tahu siapa yang masuk. Enggak, Pak. Biar tahu, Pak, itu siapa yang bisa masuk, Pak. Pertanyaannya nanti tidak hadir itu karena memang sudah bisa terus tidak masuk atau karena belum bisa. Pertanyaannya. Itu hadir itu untel-untelan. Nah, biasanya keterangan hadir tidak hadir itu ini kan di sini ada. Di sini ada siapa saja yang masuk dan nanti akunnya juga ada tulisannya ini Ciptaning, Kenzi, Rias ini, terus Bu Deni, Bu Rias, Bu Eni Sukti, ini hadir jenenge tidak ada. Nah, itu biasanya siapa yang guru penggerak sedang proses itu akan banyak nanti di rukol atau ruang kolaborasi, biasanya mengerjakan tugas bersama. Itu daripada harus kumpulan ke rumah siapa, kalau saya biasanya buka aja Google Doc atau Google Slack, terus mengerjakan bersama saya. Nanti hasilnya semua sudah berpartisipasi. Itu bagaimana cara kita menggunakan file berbagi di Google Doc ataupun Google yang lain. Pun cukup? Sudah, niki nggih, ada pertanyaan sebelum saya lanjut atau tutup? Bagaimana, Bu? Diam. Dalam artian nggak tahu atau dalam artian sudah sangat tahu sekali jadinya bosan. Oke? Ini sudah, nggih? Tidak ada pertanyaan, nggih? Oke, daripada ngantuk, saya punya kuis. Sebelum kita masuk pada materi kuisis, biar nggak ngantuk. Nanti yang juara dapat hadiah lah dari Ibu Bendahara. Ibu Bendahara langsung orang ngantuk. Jumbul. Bapak Ibu bisa masuk ke kuisis. Ya. Q U I Z I. Oke, ini kuisis. Join again. Join again.
Oke. Masukkan kode. Kodenya 433229. 433229. Lalu klik gabung. Klik. Empat tiga 229. Sudah? Oh belum. 433229. Terus masukkan nama. Empat tiga 229. Bu Minda sudah masuk. Bu Kenzi sudah. Bu Ruci sudah. Bu Eni Subukti sudah. Saya tunggu sampai berapa yang ada dari ini? 50 orang masuk, saya tunggu dulu. Ini baru 8. Baru 8, masih banyak. Monggo masuk. 433229. Baru 11. 12. 433229. Tiga belas. Pol 433229. Satu lagi. 14. Pol. Oke, sabar. Siap. Diam saja, saya juga tidak. Oke, Nek Dinda ini jebule tidak masuk. Dinda ini tinggal nggak tahu apa. 15. Pol 15. Bisa Pak? Ini bisa digunakan di kelas. Biasanya saya menggunakan ini dengan anak-anak luar biasa semangatnya. Senang sekali. Dan apalagi kita punya sarana yang Chromebook, tidak harus menyusahkan anak untuk membawa HP. Pol 18. Kita mulai. Ada yang ingin masuk lagi? Oke, siap. Saya tunggu. Siap. Bapak Ibu sambil menunggu yang login, mungkin saya ingin cek akun belajar murid. Siapa yang sudah mendaftar atau daftar
membuatkan akun untuk muridnya. SD 2 sudah. Bu, sinten biasanya Bu? Sudah. Sudah Bu Erwin? Akun untuk murid. Oke. Untuk SD 3 sudah. Untuk murid kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah. Kelas SD 4 sudah Bu. Murid SD 5. Ini pun Pak. Pak Rudi. Oke. SDIT? Sinten SDIT? Jenengan Pak. Oh di sana gitu. Sudah Bu. Akun muridnya sudah dibuat. Akun siswa. Sudah. Bangun sehari 1? Sudah Pak. Alhamdulillah. 1 sampai 6. SD 3. Pun Bu, boleh. Oh, jenengan pun Pak. Oh, belum semua ya. Ini kalau sudah punya akun sendiri-sendiri, insya Allah menggunakan ini menyenangkan untuk proses pembelajaran yang menyenangkan. Akan saya kasih tantangan. Karena kita ini kan sedang menggiatkan sosmed di KKD. Saya tantang setiap sekolah mengirimkan 1 konten yang memuat bagaimana menggunakan kuisis di kelas. Pripun Pak Ketua, setuju napa mboten Pak? Oh, bersetuju-tujuan. Jadi buat itu Pak, buat motivasi. Oke. Siapa Pak? Ke siapa? Instagram atau TikTok? Kontennya dalam ke Instagram atau TikTok? Iyalah ya video. Oke. Tapi kan sudah yang editan, belum? Apa mentah? Oke, siap posting. TikTok ke Pak Wahyu, Instagram ke Bu Kenzi, oke? Jadi tantangan untuk setiap sekolah mengirimkan 1 video konten yang memuat bagaimana menggunakan kuisis di kelas yang dikirim ke Bu Kenzi dan Pak Wahyu. Siap kamu Badan? Siap? Loh, nah Dek. Wah, ada saya Oke. Pak, mohon Pak, ini di video biar. Oke, kita mulai ya. Sepertinya maksimal 2 menit ini. Mulai. Oke, monggo dikerjakan. Dipilih Pak. Oke, juara 1 masih. Oke, lanjut. Fokus. Oh, Bu Anik Patmi ini 2 orang kerja kelompok. Ayo, lanjut. Juaranya belum ada yang merah, aman. Waduh, ada yang merah. Saya salah. Ayo lanjut. Oh, Pak Andi menyusun. Lanjut. Kayang. Ayo, lanjut. Masih belum selesai semua. Dihitung rian manuke.
Berarti akun yang tadi mungkin 2 kali masuk ya. Oke. Wah, ini sudah selesai. Ternyata ada yang salah. Juaranya siapa kira-kira? Deng, 1, 2. Wih, tepuk tangan. Juara 1 Pak Andi, juara 2 Bu Rias, dan juara 3 Pak Rudi. Pak Rudi mana? Tak cari loh Pak Rudi, nggak ada lah di sana. Jenenge ning kono. Oke, sekarang saya akan sedikit membahas bagaimana cara membuat soalnya. Nanti mungkin sebentar saja karena waktu sudah mendekati jam 12. Nah, untuk akun belajar.id kita juga bisa tetap masuk di Quizzes. Oke, kita keluar dulu. Kita masuk dulu sebagai teacher. Iya, tetap Quizzes. Tapi masuknya kita sebagai teacher. Karena saya sudah daftar jadi teacher, saya pengen jawab. Oh bukan Pak, bukan. Ini kita buat soal Pak. Sekolah. Kalau tadi kan kita sebagai murid ya, kita sebagai pengguna ya. Kalau kita sudah punya akun, kita tinggal login. Tapi kalau kita belum pernah punya akun di Quizzes, kita sign up. Ya, terus continue dengan with Google. Nah, kita pilih akun mana yang akan kita gunakan. Belajar.id saja. Sudah. Lalu kita sudah bisa punya akun Quizzes. Oke, sebentar kita istirahat dulu. Ini para bapak ibu guru hebat Hei, gonku ora iso. sedang membuat Quizzes. Ayo Pak. Ini master komputer IT, Bapak dan Ibu Guru gugus 2 Kecamatan Bandar. Ini Bapak Ibu Guru SDIT, Yen Bu. Ini Bu Dewan. Ini mbah-mbah guri wong lemu-lemu. Semangat Bu. Jan. Wedange ngasih radio unjuk. Nah ini
Bapak Ibu guru muda-muda ahli IT, Bapak Emreng. Halo Pak. Who are you, teacher? Subscribe ya. KKG 02 Bandar. Ini YouTuber podcast ora dadi Bang Remes. Ini Pak Guru PJUK. Kawasan dhewe wong bulan. Ini kok sudah ngantuk Bu Guru. Subscribe ya. Diberi centang pada kunci jawabannya hingga berwarna hijau. Sambut. Satu soal sudah. Di atas ada simpan soal. Oh, sebelum simpan Bapak Ibu, Kasih opsi yang benar. opsi dulu sebenarnya nanti diedit di juga bisa. Di awal juga bisa. Mau memberi poin berapa? Misalnya kita akan buat 10 soal atau 5 soal. Kalau 10 biasanya kan per soal 10 poin ya. Klik 10. Waktu mengerjakannya berapa? 5 detik, 10 detik, 20 detik. Kalau yang soal yang saya buat barusan itu 20 detik. Baru kita simpan soal. Klik simpan. Oke. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah satu soal Tribun. Sudah apa belum mohon dijawab? Nanti saya cepat. Belum. Nanti saya tunggu ternyata sudah. Untuk menambah tidak perlu buat pertanyaan baru. Bisa diduplikat atau salin. Niki yang terjadi toh. Jejere kertas kaleng itu disalin. Nah, itu biasanya. Kalau buat baru juga boleh sih sebenarnya. Terus bagaimana memunculkan gambar? Ini di pojok ada gambar atau simbol picture, okay? Klik. Kita cari mau secara online atau yang ada di laptop. Kalau cari di online, kliknya cari. Klik misalnya gambar Soekarno. Oke, kita klik gambar Soekarno, klik. Kalau sudah muncul, kita klik simpan. Ada gambar Pak Karno. Terus pertanyaannya, siapakah tokoh berikut? Kalau untuk menempatkan gambar, Kuncinya mungkin diletakkan di C. Soekarno. Misalnya bila Soeharto. Oke, sudah. Kuncinya diletakkan di kuning. Jangan lupa dicentang kuncinya. Simpan lagi soalnya. Sudah ada 2 soal. Kita coba yang buat
pertanyaan baru saja. Tadi sudah kita coba salin, sekarang kita buat pertanyaan baru. Nah, kalau buat pertanyaan baru kita harus ngeklik ini. Nah, kalau saya lebih nyaman salin. Pertanyaan kedua, kita ambil gambar lagi, tetapi ini dari perangkat atau dari Chromebook-nya atau dari laptopnya kalau di laptop. Unggah dari perangkat misalnya. Apa ya gambarnya? Gambar ini aja, burung. Simpan. Apa warna burung? Dari tadi ada soal ada burungnya, ini gambar burung gitu ya Pak ya. Tidak apa-apa. Apa warna burung? Good. Nah, warnanya apa ini? Kita beri jawaban di sini misalnya. Hijau dan kuning. Merah. Nah ini yang buta warna pasti tidak bisa jawab ya. Hijau. Terus biru dan hijau. Merah, putih. Oke, saya kira ini cukup ya, 3 saja ya. Oh, belum saya. Oh, ternyata kenapa tidak saya klik? Lupa memberi kunci. Nah, dikunci ya, kunci. Setelah selesai dikira sudah cukup 10, 30 atau 20 atau mungkin 5. Nah, di sini kita ada 10 langkah, kita baru melewati kelengkapannya 2. Kita lanjut simpan. Simpan. Kita beri nama. Fun Kid. Kalau pelajaran ya monggo silakan diberi nama apa materinya. Mata pelajarannya apa? Kita pilih lainnya saja. Jadi nanti sesuai dengan soal yang Bapak Ibu buat kelas 1, 2 atau sampai 6 sampai dengan 12 monggo dipilih. Kalau ini saya pilih untuk pengembangan profesi, bahasanya kita pilih yang Indonesia. Lalu biarkan ini jadi soal publik, jadi semua orang bisa mengambil soal di sini. Lalu bisa menambahkan foto untuk soal itu. Misal saya beri tuturin saja. Terus klik simpan. Oke, soal sudah bisa dibuat. Nah, ini sudah selesai. Di mana kita mencari soal-soal yang sudah kita buat? Di perpustakaanku. Ini adalah soal-soal yang sudah kita buat, bisa kita gunakan terus-menerus. Jadi untuk kapan saja bisa, untuk pada saat ganti murid atau ganti tahun pelajaran nanti bisa digunakan. Lalu klik mainkan, kuis langsung. Kalau yang kita gunakan tadi Bapak Ibu itu klasik dan langsung. Lanjut. Nah, lalu kode ini yang diberikan kepada siswa-siswi kita. Siswa-siswi kita masuknya bagaimana? Sama seperti pada saat Bapak Ibu tadi masuk di kuis yang saya buat. Masuk ke kuis, join a quiz, terus memasukkan kode yang di situ. Kalau nanti sudah masuk di sini murid-muridnya namanya pasti sudah muncul.
berapa, misalnya siswanya 20, baru nanti kita klik mulai, langsung seperti Bapak Ibu tadi menggunakan. Saya kira sudah cukup, waktunya juga sudah mendekati. Ada pertanyaan? Pas, alhamdulillah. Ada kurang lebihnya dari saya kira Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin materinya membosankan karena ini adalah hal yang sebenarnya sudah dikuasai betul oleh Bapak Ibu semua. Namun saya ulang-ulang kembali karena saya kira ini adalah hal yang menarik, memanfaatkan atau memaksimalkan Chromebook yang ada di sekolah agar tidak lebar. Bahasa Jawa ini Pak lebar Pak, bahasa Indonesia ini oke, seperti itu. Mohon maaf jika ada kata atau ucap saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, materi telah disampaikan dari awal sampai akhir. Jika dalam penyampaian saya banyak kekurangan-kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk materi hari ini cukup sekian, dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mundur. Untuk Pak Wahyu dan Bu Kensi, mungkin nanti bisa diulang, linknya dibagikan di grup KKD itu supaya teman-teman anggota kita bisa follow akun TikTok dan Instagram, dan Pak Ardi untuk membagikan link YouTube-nya supaya bisa di subscribe. Terima kasih. Monggo Pak Pinara. Siapa ke sini? Gini. Ora semayan. Ayo Pinara. Monggo Pinara. Monggo. Pinara. Pinara. Monggo. Bareng. Nggih. Nggih, Bu.